Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini pertemuan kita yang kedua ya. Dari pertemuan yang pertama ini kelihatannya ramai ya. Jadi sepertinya Bapak harus memperkenalkan diri kembali karena di pertemuan kemarin yang pertama itu masih 5 orang yang datang gitu ya. Mungkin karena masih yang banyak yang libur, jadi di pertemuan kedua sudah ramai kelas. Baik, nama saya adalah Firman Wismanto. Saya pengampu mata kuliah psikologi abnormal. Nah, baik yang hadir minggu lalu siapa? Boleh angkat tangan? Ya, boleh kita mau review dulu ya mata kuliah psikologi abnormal. Menurut teman-teman yang hadir pada minggu lalu itu psikologi abnormal itu apa? Apa ya? Yang sebelahnya. Oh ya, perkenalkan dulu namanya siapa? Saya Sandi Mandimora. Oh, Sandi. Yang sebelahnya? Yuristan. Menurut Anda apa itu psikologi abnormal? Oke, yang sebelahnya? Gimana Bukor? Bagaimana seorang itu dalam keadaan yang tidak normal, Tidak normal ya. tidak pada kondisi biasanya. Tidak dalam kondisi biasanya. Ya. Sedikit lagi jawabannya udah hampir benar. Coba yang ini barisan cewek-cewek. Menurut Anda apa itu psikologi abnormal? Pola perilaku atau sesuatu yang menyimpang. Menyimpang ya. Pola perilaku yang menyimpang. Jadi harus sesuatu yang menyimpang. Sebelahnya? Ilmu mempelajari pola perilaku yang menyimpang atau mengganggu fungsi individu dan kehidupan sehari-hari. Fungsi individu dalam sehari-hari ya. Yang sebelahnya? Suatu perilaku atau emosi yang menyimpang dari norma sosial. Oke. Ini tadi saya masih belum hafal ya, namanya masih di pertemuan kedua, tapi insya Allah nanti muka-muka teman-teman nanti bakal saya hafal satu persatu. Jadi psikologi abnormal adalah ilmu yang mempelajari psikologis individu, baik itu dalam kondisi manusia itu yang normal ataupun dalam kondisi orang itu yang telah mengalami gangguan mental. Jadi teman-teman ini adalah normal gitu ya, normal. Berarti teman-teman juga pernah mengalami kondisi di mana kondisi teman-teman ini mengalami yang namanya ketidakseimbangan, nah, atau yang disebut dengan stres gitu ya. Nah, ini kan mumpung masih pertemuan kedua ya, belum ada yang dikatakan banyak tugas, belum ada banyak tugas ujian gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita ice breaking dulu? Silakan teman-teman berdiri semuanya. Kalau misalnya saya katakan gerakan tangan, maka Anda mulai gerakan tangan gitu ya. Kalau misalnya saya katakan gerakan kaki, maka Anda akan gerakan kaki. Kalau misalnya saya katakan gerakan kepala, maka gerakan kepala. Ya, sekarang kita coba. Sekarang gerakan kepalanya dulu. Boleh kiri kanan ya, kiri kanan aja ya. Kalau belakang depan belakang gitu. Jadi kiri kanan aja gitu ya. Jadi kita sepakati gerakan kepalanya kiri kanan, kemudian gerakan tangannya ini ya, gerakan kakinya begini ya. Nah, gerakan kepala kiri ya, gerakan tangan, gerakan kaki. Nah, sepertinya gampang ya, sepertinya gampang. Nah, sekarang kita coba dari bawah. Gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan kepala. Nah, itu masih gampang.
Nah, sekarang kita coba selanjutnya gerakan kepala, gerakan kaki, gerakan kepala, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, kepala, tangan, kepala, kaki, tangan, kepala, kaki, tangan, kepala, kaki, tangan, kaki, kepala, kaki. Oke. Akan kembali dan yang semula. Jadi baik, kita ada ice breaking di mana kita memasuki perkuliahan pertama ya, permulaan perkuliahan. Di sini kita harus bahagia, harus semangat gitu ya, supaya tidak ada pikiran-pikiran negatif ke depannya. Meskipun kita belajar psikologi abnormal dengan materi yang disebut dengan stres. Jadi kita belajar stres, tapi kita tidak boleh stres. Kita boleh tidak stres, boleh, asalkan kita bisa mengendalikan stres, gitu ya. Nah, apa itu stres? Boleh dari yang sudut pojok dulu. Namanya siapa? Kenalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Radina Salma Rizkia dengan NIM 121030191. Berbicara tentang stres, menurut saya stres itu adalah ada gangguan mental tersendiri karena bisa jadi akibat dari deadline yang menumpuk, tugas-tugas sekolah yang banyak. Jadi kita kayak pikiran kita tuh terganggu. Oke, baik. Jadi apa itu stres? Stres itu adalah kondisi organisme. Jadi organisme itu tidak harus manusia, bisa saja hewan, bisa saja tumbuhan. Jadi kalau misalnya Anda melihara ikan gitu ya, airnya tidak diganti gitu ya, nah itu bisa menyebabkan ikan tersebut juga stres gitu ya. Itu juga kalau misalnya tumbuhan, melihara tumbuhan gitu ya, tumbuhannya tidak sering disiram gitu ya, pagi atau sore gitu ya, bisa saja tumbuhan itu mengalami stres. Jadi stres itu adalah respon organisme untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlangsung. Jadi tumbuhan tidak disiram itu tuntutan bukan? Tuntutan. Nah, hewan juga ketika airnya tidak diganti itu tuntutan bukan? Mahasiswa atau individu manusia gitu ya, lapar belum makan itu tuntutan bukan? Tuntutan juga. Artinya ketika kita lapar itu juga menyebabkan stres. Jadi bagaimana kita usaha kita mencarinya untuk menanggulanginya ya? Yang tadi yang air akuariumnya kotor ya kita ganti sehingga ikannya tidak stres. Tumbuhannya ini kita siram ya. Jadi ada usaha untuk bisa kita menanggulangi stres itu dengan usaha ya. Jadi ada usaha untuk bisa menanggulangi stres. Baik, itu materi kita hari ini tentang stres. Nah, barangkali teman-teman bisa nanti teman-teman pahami di rumah gitu ya. Saya pengen teman-teman membuat jurnal atau jurnal ini bagaimana pola stres teman-teman dari pagi sampai malam gitu ya, dari pagi sampai malam. Kenapa saya minta jurnal pola stres ini? Karena pada dasarnya stres itu adalah sesuatu yang berulang. Jadi ketika kita stres pada hari Senin, kemungkinan pola stres kita itu juga sama pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Sehingga ketika kita menemukan pola yang sama pada stres tersebut, maka disitulah letak dari masalah kita sebetulnya yang perlu kita atasi. Ya, baik teman-teman, di akhir sebelum kita tutup, adakah pertanyaan? Atau saya deh yang bertanya dulu ya.
menurut Anda yang pakai kacamata, stres itu apa? Ya, kita mereview ya materi yang tadi. Kondisi fisik atau mental seseorang. Oke. Mental kena gangguan. Oke. Nah, kemudian yang pakai kerudung apa? Ya, boleh itu apa? Stres itu adalah suatu reaksi emosi atau psikologis yang dialami seseorang ketika mengalami tekanan. Oke, berarti teman-teman benar-benar fokus ya dalam kuliah di pertemuan kedua. Mudah-mudahan sampai di pertemuan ke-14 tetap fokus begini, tetap rajin masuk, gitu ya, tetap supaya nilainya dapat nilai yang diinginkan, yang memuaskan. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, barangkali saya memberikan kesimpulan bahwa yang disebut dengan stres di sini adalah suatu kondisi, suatu stimulus yang diterima oleh organisme. Organisme itu bisa saja hewan, tumbuhan, atau manusia, ya, di mana adanya tuntutan bagi organisme, adanya suatu tuntutan untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, ya. Nah, tadi sumber stres itu ada 3. Yang pertama frustrasi, yang kedua tekanan, dan yang ketiga adalah konflik. Nah, masing-masing ketiga-tiganya ini punya ciri khas masing-masing. Nah, untuk pertemuan selanjutnya tadi sudah saya sampaikan, Anda diminta buat apa tadi? Journaling. Jadi minggu depan kita pertemuan yang berapa? Yang ketiga. Baik, nanti di pertemuan ketiga Bapak akan mereview kembali materi kuliah hari ini dan kita akan membahas apa? Journaling, ya. 26744 silakan dimasukkan terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai bersama-sama ya. Selanjutnya kita akan refleksi ya. Teman-teman akan dibagikan kertas, silakan dibagikan. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya Bapak Sudari dan Baca. Alhamdulillah kita